Apa kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya tolong pimpin dulu doa.
lingkungan. Ini contohnya. Kalau kita membuang sampah sembarangan, apa yang akan terjadi? Banjir. Terus apa lagi? Sungai-sungai. Polusi udara berkurang. Coba kalau seandainya tempat kita ini tidak ada pohon, bagaimana perasaannya? Pasti gersam, panas, iya kan? Nah, makanya untuk itu, untuk menjaga keseimbangan ekosistem itu kita dengan cara penghijauan tadi, menanam kembali pohon. Terus ada lagi cara menjaga keseimbangan ekosistem, yaitu ini gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Coba perhatikan dulu. Gambar apa ini? Ada gambar orang sedang menyemprot. Ini gambar orang menyemprot, berarti cara menjaga keseimbangannya itu apa? Kan di sini tadi ada pemberian pupuk secara berlebihan. Nah, ini cara menjaganya itu gimana? Mengurangi. Bagaimana caranya bisa memberikan pupuk itu secara alami dan tidak berlebihan. Terus ada lagi. Ini apa? Tadi kan akibat manusia, yaitu apa tadi yang akibat pola manusia tadi? Ada perburuan? Iya. Nah, caranya untuk melindungi satwa yang tidak langka itu gimana? Ya itu ya ini. Tidak boleh menangkap, terus apa, melukai hewan-hewan harus kita lindungi. Nah, sekarang tanya, apakah kalian sudah bisa membedakan yang mana contoh keseimbangan ekosistem dan bukan contoh pengaruh keseimbangan ekosistem? Nah, ini kan contoh pengaruh keseimbangan ekosistem. Nah, sedangkan yang di sampingnya itu apa? Cara menjaganya, ya kan? Nah, sekarang dari penjelasan ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Hah? Semuanya sudah paham? Sudah? Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan kerja diskusi ya, atau kerja kelompok. Untuk kelompoknya, kalau menurut Ibu ya, gimana ini? Apa kalian seperti inilah, apa mau menghitung 1 sampai 3? Nanti kalau sudah, nah, yang dapat nomor urutan 1 silakan gabung ke kelompoknya yang nomor 1. Yang dapat nomor 2 gabung kelompoknya yang nomor 2. Yang nomor 3 gabung kelompoknya nomor 3. Kita hitung aja ya. Nah, Ibu hitung dari
manusia ya diketahui dengan proses hormonal. Contohnya apa? Ini kan ada memiliki maksudnya dia yang ini ini kan tidak titik itu ya. Yang mana kegiatan manusia itu yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Yang mana di sini? Ini berarti kan berbanyak sekali kegiatan manusia. Ini ada apa nih? Apa lagi? Ayo kamu identifikasi yang sudah digambarkan, silakan kamu tulis. Boleh tak? Tulis. Ayo diskusikan dengan kawan kelompoknya. Kerja, ya semua ya. Yang satu nulis, yang satunya mengamati gambar. Yang lainnya amati gambarnya apa saja gambar ekosistem yang berpengaruh kegiatan manusia. Ini apa nih? Gambar sah?
Gimana untuk kelompok 3? Benar? Benar. Sekarang kita beri apresiasi untuk kelompok 3. Kasih tepuk tangan dulu ya. Untuk kelompok 3 silakan kembali ke tempat. Selanjutnya ke kelompok 2 dulu. Nah, 3 ke 2. Ya, kelompok 2 silakan maju. Biaskan ya suaranya ya, biar kawan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Kami dari kelompok 2 akan melaksanakan satu penebangan pohon, 2 mengalami kebakaran, 3 membuang sampah sembarangan, 4 membuang limbah sembarangan, 5 menangkap hewan liar. Gimana untuk kelompok 2? Benar? Oh, benar. Ya udah, untuk kelompok 2 silakan duduk lagi ke tempatnya ya. Tapi sebelumnya kita apresiasi dulu ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kita ke kelompok 1. Kelompok 1. Ya, itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Nah, sekarang Ibu perjelas lagi ya. Sebelum masuk, itu sebaiknya apa? Sebelum tampil itu sampaikan dulu salamnya.
yang mau mencoba menyimpulkan apa yang sudah kita bahas tadi? Siapa yang mau mencoba? Boleh angkat tangannya. Ada? Ayo. Tidak ada yang mau mencoba? Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Namanya juga kan mencoba. Jangan takut untuk mencoba. Siapa? Siapa namanya? Yazir, boleh coba. Tentang ekosistem terus. Apa lagi? Tentang keseimbangan ekosistem. Baru tidak apa-apa. Jangan takut untuk mencoba. Nah, sekarang Ibu jelaskan lagi ya. Ibu simpulkan kembali. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang keseimbangan ekosistem. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem, yaitu tadi faktor apa? Yang pertama faktor alami. Yang kedua faktor manusia. Nah itu kalian itu nanti bisa membedakan yang mana faktor alami dan faktor manusianya. Ada juga tadi apa cara menjaga keseimbangan ekosistemnya. Jadi untuk pembelajaran hari ini, di sini kan tadi kan ada yang namanya pengelolaan sampah ya. Nah, berarti kita harus membuang sampah pada tempatnya, karena kalau sampah kita buang ke tempatnya maka akan bersih, karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Bagus ya. Mungkin bagaimana pendapatnya tentang pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Gimana? Gimana yang lainnya? Hah? Alhamdulillah ya kalau menyenangkan. Nah mungkin itu saja materi dari Ibu. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan juga untuk Ibu. Kalau ada